melayani di gereja Masih Injil di Timur 20 tahun, dan 20 tahun itu ada di kampung di Amarasi. Saya pendeta Sepi Martin Hau. Bego omong bahasa kampung sedikit boleh kok? I'm a senior pastor and I'm not in gents, but I'm very happy tonight to dedicate my life to Jesus Christ. Thank you so much. Dahsyat yang diperbuat Poltek Negeri Kupang PMK ini dahsyat karena menurut saya hampir banyak orang muda kehilangan imannya di kampus. Tapi Poltek Malang ini dengan alumni-alumni yang dahsyat kasih tahu kita bisa tetap mengasihi Tuhan di sini bersama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang positif kalau tidak menjadi ateis di kampus. Iman masa kecil, iman di Sunday School sekolah minggu terkadang dipertaruhkan di sini. Sebelum memulai khotbah ini, saudara-saudara pasti ingat seseorang yang bernama Adolf Hitler. Adolf Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi, padahal dia pernah belajar di seminari. Belajar mau jadi hamba Tuhan, tapi ketika dia tidak habis di sana, dia keluar dan dia membunuh dalam catatan sejarah paling mengerikan. 6 juta orang Yahudi dibabat habis oleh seseorang pernah belajar di seminari. Karena itu tadi dari awal bersama ketua panitia, saya benar-benar duduk dan terharu. Ada apa di balik PMK Poltek sampai mereka harus buat KKE dengan persiapan seperti ini? Kalau saya tidak berlebihan, ada cinta yang besar pada Tuhan Yesus. Orang bisa pintar tanpa Tuhan. Dalam bahasa sekuler, why we need God? Kenapa kita butuh Tuhan? Because I am God, karena aku Tuhan. Ajaran-ajaran New Age Movement, gerakan zaman baru, melecehkan Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. New Age Movement, gerakan zaman baru yang merajalela dengan teologi-teologi kemakmuran, mengatakan no, you and I, we are God. Kotong itu Tuhan. Karena itu tema ini menurut saya sangat berani. Di kampus sangat berani ketika PMK Poltek angkat tema ini. Permulaan hikmat takut akan Tuhan. Dengan jujur tema ini makasih tahu, walaupun dunia katakan lu kayak katak dalam tempurung, fanatik sekali kamu. Orang tidak berdoa pun bisa pintar. Orang tidak baca Alkitab pun bisa pintar. Ayo berani-berani. PMK Poltek angkat tema yang dari catatan klasik ribuan tahun yang lalu, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Ini dahsyat, makasih tahu di dunia modern sampai dunia ini berakhir. Jangan bermain-main berpikir bahwa kita Tuhan. Saudara, tidak mungkin kita bisa jadi Tuhan. Yang terjadi adalah kita menempatkan Tuhan pada posisi yang paling tepat. Dan kita adalah anak-anaknya. Dan untuk mendapatkan cahaya kemuliaan dari Tuhan, supaya menjadi orang yang hebat dan pintar, we must surrender all. Kita harus berserah kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang terlalu pukul dada kalau sudah sukses di dunia kampus. Lupa dulu lu pengguru sekolah minggu ajar tentang Yesus. Lupa dulu gereja kamu menyatakan tentang siapa Yesus Kristus. Saya punya 2 tokoh besar yang saya harus bicarakan di awal khotbah ini. Tadi saya singgung Adolf Hitler. Ada satu orang bapak gereja yang dihormati di kalangan Katolik, di kalangan Protestan, namanya Agustinus. Agustinus seorang muda yang seperti kita waktu masa kecil sangat mencintai Yesus, sangat bangga pada Yesus. Tapi setelah dia di dunia kampus, ajaran Manikeisme, ajaran sesat waktu itu mempengaruhi dia. Diam-diam dia menertawakan iman orang tuanya. Mama, what you believe? You say that the fear of love is the beginning of all knowledge. Kau bilang takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Mama, itu kuno. Kampungan mama. Akhirnya Agustinus memiliki moralitas yang sangat rusak waktu dia belajar di kampus. Bayangkan orang muda ini yang dulunya mencintai Yesus di masa kecilnya adalah seseorang yang berani menikahi seorang perempuan yang adalah janda dan akhirnya punya anak. Lalu dia tidak tanggung jawab. Dia lupa dulu di masa kecil catatan Amsal 9:10, you must fear of Lord, harus takut akan Tuhan. Tapi dia menertawai ajaran itu. Diam-diam mamanya punya ajaran catatan Injil di masa kecil hanya menjadi lelucon bagi si Agustinus. Tapi
Mamanya terus berdoa, Tuhan, inikah upah yang kau kasih untuk seorang anak yang takut akan Tuhan? Yang dulu saya banggakan dia, kenapa di dunia kampus dia kehilangan iman? Dia punya moral yang begitu rusak dan mengerikan. Mamanya berdoa terus menerus dalam sejarah pertobatan Agustinus, tapi itu tidak pernah terjadi. Tahun ke-7, Agustinus duduk di sebuah taman dengan temannya. Ada Alkitab di situ. Tiba-tiba semacam seorang anak teman itu dan menyanyikan, ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Terus Agustinus ambil Alkitab, dia baca surat Roma, Paulus kepada jemaat di Roma, tanggalkan percabulan dunia orang muda hawa nafsu, kenakanlah firman Tuhan sebagai senjata Allah. Dan Agustinus bilang, saat itu saya merasa cahaya dari sorga merasuk dalam hati saya. Saya telah melupakan Tuhan bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah melupakan saya. Saya merasa bahwa otak saya hanya bisa diisi dengan sebuah intelektualitas yang oke dan spiritualitas. It's not important for me. Tidak penting bagi saya. Saya rusak, saya gila, saya hancur. But suddenly, tapi tiba-tiba cahaya dari sorga datang mempertobatkan saya. Tuhan, kau mengingat saya. Dan itu yang diperbuat oleh PMK Poltek malam ini. Saya tidak suka berbahasa basi. Agustinus bertobat karena apa? Karena Tuhan yang dahsyat. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. You sudah berjalan terlalu jauh dari Tuhan. You hanya isi otakmu dengan ilmu pengetahuan. You hanya mau belajar fasih bicara, memenangkan semua orang. Tapi you telah kehilangan iman pada Tuhan. Maka tema yang sangat luar biasa, saya yakin ini PMK Gumuli luar biasa. Mau kasih tahu, mari, ada beda orang yang takut akan Tuhan. Ada beda orang mengandalkan Tuhan, mahasiswa-mahasiswi yang mengandalkan Tuhan, alumni yang mengandalkan Tuhan. Ada dia punya beda. Orang melihat Tuhan di dalam dirinya, bukan hanya melihat kehebatannya. Sehebat-hebat kotong, semua masa akan berlalu. Amin. Sejago-jagonya kita, di atas langit masih ada langit. Tetapi orang mengandalkan Tuhan akan seperti Raja Wali, karena Tuhan menyertai dia. Maka tema ini adalah tema yang dahsyat. Tuhan itu kita harus takuti. Tapi kalau bicara demikian, maaf tadi mungkin kakak tidak rekam baik-baik, jadi bacanya salah. Tapi tidak apa-apa ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Amin ya. Jadi yang dimaksud takut akan Tuhan di sini bukan seperti kita melihat hantu atau melihat binatang buas. Tuhan tidak perlu ditakuti seperti itu. Ada rasa hormat, kagum. Saya tidak selevel dengan dia. Saya tidak bisa mempermainkan dia. He is my creator. Dia pencipta saya, dan saya hanya debu tanah. Kalau dia makasih kepintaran, dia kuti saja jadi. Tapi kalau dia tarik itu, semua juga terjadi. Kalau itu takut akan Tuhan mengatakan, saya kagum hormat pada Engkau Tuhan. Jangan mengulangi tragedi di Marabaya. Mentang-mentang sudah jago, bisa buat ini itu, lalu duduk-duduk kumpul manusia-manusia waktu itu bilang, potong ru'i dia turun dari sorga. Tarik dia turun. Dia tidak pantas jadi Allah. Kejadian pasal 11 kasih tunjuk. Tuh menertawai kepintaran kita. Karena sepintar-pintarnya manusia, lebih pintar kebodohan Tuhan, apalagi kepintarannya. Amin. Tuhan buat kacau bahasa waktu itu, biar mereka bingung kacau di situ. Ini dicatat di awal kitab Genesis, Kejadian 11, untuk kasih tahu bahwa manusia di bawah kolong langit ini tidak bisa kasih turun Allah dari tahtanya. Jangan bermain dadu, kata Albert Einstein, dengan Tuhan. Kita ini siapa? Baru tahu 1 tambah 1, ajar rumus matematika yang sulit. Itu kan miliknya Tuhan. Tapi sejarah dunia kasih tahu bahwa sejak dulu iblis selalu merusak pikiran kita sampai hari kiamat dengan perkataan dia tidak pantas dipercayai. Akan jadi Eden, dia datang bisik pada Hawa. Hawa bisik pada Adam. Dia bilang apa? Dia bilang begini, semua buah dalam pohon di taman ini dia punya buah boleh dimakan, tapi di tengah itu tidak boleh.
Dia bohong supaya kamu jangan jadi seperti dia. Itu yang iblis ngomong. Iblis bisik bahwa Tuhan itu sendiri baik. Kenapa lu masih takut akan dia? Dia itu merusak lu kesenangan. Dia itu hanya ajar kamu jadi orang fanatik yang ditertawai oleh teman-temanmu. Dan itu dia perumus sampai zaman sekarang. Akhirnya mereka makan buah itu. Dan tapi saudara lihat, setelah mereka telanjang, sebelum mereka diusir keluar, Tuhan jadi penjahit pertama di dunia. Dia buat bagian untuk mereka, untuk kasih tahu, kau mengkhianati saya, kau menukar saya dengan pucukan si setan, kau mengatakan saya jahat, pendusta, tapi saya tidak akan kehilangan kasih setia padamu. Itu Tuhan kita. Makanya Paulus ketika dia menulis surat kepada Timotius, dia katakan jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia, karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. KJV, King James Version menerjemahkan, even if you not believe in him, bahkan jika kita tidak lagi percaya pada dia, yet he still abide faithful. Ya, ia masih setia, because he cannot deny himself, karena tidak bisa menyangkali dirinya. Mau bilang, sekalipun di dunia ini kasih tunjuk jari ke atas, bilang, you tidak pantas jadi Tuhan. You buat apa di pandemi COVID? Mengapa kami harus takut padamu? Kami kehilangan semuanya, kami kehilangan orang tua, kami kehilangan mereka yang kami cintai. You di mana? Kita tidak mau percaya padamu. Tidak kehilangan setianya, menunjukkan dia punya integritas. Jadi pantas kalau kita hormat pada dia yang berintegritas, karena dia bilang apa, itu terjadi. Tidak ada satu iota, titik pun yang akan berubah. Firman Tuhan katakan, karena apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan keluar dengan sia-sia. Tuhan mempertaruhkan namanya. Dan apa yang saudara-saudara buat malam ini, setelah belasan tahun, sebagaimana tadi WL bilang, ini mempertaruhkan nama Tuhan. Berani betul ya Poltek PMK buat KKR. Kenapa tidak urus masalah-masalah yang lain yang lebih bergengsi buat KKR? Ya, karena kita mau kasih tahu, kita hanya tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Iman kita mungkin menjadi bahan tertawaan seperti orang bilang pada zaman dulu, you kenapa buat batra, belum ada hujan yang turun, kenapa you seperti orang gila buat itu. Lu kan bisa lakukan hal yang lain yang lebih membuat orang suka pada you. Kok lu buat seperti itu? Tetapi air bah datang dan kasih tunjuk. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan mempertaruhkan namanya atas dia. Tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, kecuali kita adalah orang fasik, orang pencemooh, sebagaimana 9 ayat 6 dari Amsal bilang. Kita mencemooh Tuhan, kita menghina Tuhan, maka tentunya penyertaan Tuhan tidak akan ada dalam hidup ini. Saudara, Paulus bilang di zaman, lebih tepat di zaman akhir, bukan akhir zamannya, ini zaman akhir, jangan salah omong. Di zaman akhir akan muncul banyak pesan, muncul banyak pengejek yang mengejek tentang Tuhan, mengejek tentang iman, tetapi itu tidak akan mengurangi cinta kasih dan kemahakuasaan Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, pandemi COVID saya baru baca, tapi secara garis besar ya, Yuval Noah Harari, buku yang sangat heboh soal Sapiens dan juga Homo Deus, cerita tentang perkembangan manusia dari awal sampai sekarang, yang makasih tahu begini, hanya dengan kejadian-kejadian seperti pandemi COVID, perubahan zaman, manusia mengerti we are fragile, kita ini rapuh, kita terbatas. Jangan menjadikan diri kita Tuhan. Kita boleh berkembang pesat. Tahun 79 Neil Armstrong bin Aldrin sudah di bulan, benar. Kita bisa tahu semuanya, tapi kita tidak bisa menguasai dunia ini karena kita bukan Tuhan. Kita bisa memperkembangkan ilmu pengetahuan teknologi sekarang di tangan kita dengan HP seperti itu, hitungan detik semua informasi kita dapat, tapi mohon kita tidak bisa menggeser Tuhan dalam hidup ini. Tuhan akan tetap menunjukkan caranya yang misterius sekalipun untuk kasih tunjuk bahwa hanya Tuhan dalam 10 hukum. Biar Tuhan yang disembah, bukan yang lain dalam hidup ini. Maka orang paling berbahagia orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, bukan pencemooh. Omong soal pencemooh, saya ingat ya sekitar tahun 70-an. Mungkin bapak-bapak alumni sama umur dengan saya. Ada satu orang, John Lennon.
John Lennon menulis lagu yang sangat terkenal. Imagine all the people living for today. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Tapi di lagu itu di pertama dikatakan, imagine there's no religion, tidak ada agama. Artinya tidak ada Tuhan. Karena memang dia ateis. Dengan bangga John Lennon bilang, saya lebih terkenal dari Yesus Kristus. Saya lebih jago dari Yesus Kristus. Maka bayangkanlah dunia ini, kita tidak ada agama, tidak ada surga, there is no heaven. Dia ajak dengan lagu yang hebat. Saya lebih hebat dari Yesus, ditembak mati. Sekarang berapa tahun kemudian berlalu, orang berlutut atas nama Yesus Kristus. Di LP di mana kami melayani laki-laki yang jahat, laki-laki yang punya kebiasaan kejahatan ini, itu berlutut mengaku dosa, bertobat dalam nama Yesus. Tapi siapa kamu John Lennon? Namamu hanya ada dalam catatan debu musik dunia. Amin. Ini makasih. Jangan lu pukul pun dada yang hebat tanpa Tuhan. Tidak, diam-diam Tuhan akan menertawai kamu dari sorga. Kamu lebih terkenal dari Yesus. Tanya angkatan milenial sekarang, tahu John Lennon? Siapa itu? Lagu ini kampungan sekali lagu itu ya. Tapi siapa Yesus Kristus? Tahu? Dia jawab doa mama saya. Yesus Kristus tahu, diajar di sekolah minggu. Jadi Yesus akan tetap menunjukkan dia Tuhan dan dia pantas dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Boleh tepuk tangan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara, malam ini yang kita buat, walaupun mungkin malam ini yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, sebenarnya bisa malam minggu ya di Ketapang 1 sana tuh. Kok mau fanatik mau nyanyi di sini? Nyanyi haleluya. Sebenarnya di sana sambil pegang bunga coklat gitu bilang, a whole new world, a new fantastic point of view. Nah, sebenarnya di sana. Itu lebih keren. Kok malam ini ada di sini? Tapi ini karena sekali lagi tadi Pak Abraham bilang, Roh Kudus tarik kalian semua. Tepuk tangan untuk diri kalian semua lah. Dahsyat dong. Roh Kudus yang tarik karena kita memang mencintai Tuhan. Bergumul dengan dosa, yes. Kita jatuh, yes. Tetapi di hati kita bilang, Tuhan, beta sonde bisa hidup tanpa Tuhan. Sonde bisa Tuhan. Beta tidak bisa kuliah hanya isi ini otak saja Tuhan. Hanya isi IQ saya harus IQ. Spiritualitas saya diisi. Karena saya tidak bisa berbohong tanpa Tuhan. Kadang saya jago di kampus, IP-nya jago, tapi kadang-kadang Tuhan tahu saya adalah laki-laki yang suka mempermainkan perempuan di kosan. Benar atau benar? Semua sudah tidur kok. Halo. Itu hebat perempuan yang itu benar-benar pintar, dia jago. Tapi di luar saya adalah si piala bergilir di semua orang. Benar atau benar? Karena itu saya tidak hanya mau isi ini penting, tetapi ada juga yang lebih penting saya isi ini. Saya isi dengan Tuhan supaya ketika orang lihat saya pintar orang itu, tapi lebih dari segala-galanya dia berhikmat. Dan ini dibutuhkan dunia. Dunia butuh mahasiswa-mahasiswi, dunia butuh orang-orang muda, bahkan mungkin orang-orang tua yang bukan sekadar tahu tentang Alkitab, tetapi mencintai Tuhan dengan sangat. Dunia lagi butuh orang-orang kasih tunjuk bahwa dengan percaya kepada Tuhan ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita. Tidak sama dengan yang lain, tidak sama dengan sesuatu di luar sana yang mudah sirna hanya karena hitungan detik dan jam saja. Kita punya sesuatu yang jauh lebih dalam. Amsal, Salomo menulisnya karena dia telah mengalaminya. Konon Andar Ismail berkata begini, di masa tua penulis Amsal dan pengkhotbah Kohelet atau sang pengkhotbah Salomo duduk termenung dan bilang demikian, benar ya, kekayaan saya punya, nama besar saya punya, sorry, omong libido saya paling jago, 1000 perempuan,
Ya, Salomo punya perempuan ada 1000 istri dan selir-selir. Mungkin ini malam dengan Maimunah, besok dengan Jamilah. Tiba-tiba 3 tahun kemudian nama siapa? Susi, kok Ariani nih. Tapi semua dia dapatkan nama. Sampai begitu berhikmat, Ratu Seba datang bilang, beta dengar dari orang lupung hikmat, tapi ternyata kau jauh daripada itu, kau lebih daripada itu. Dikasihlah persembahan. Jadi berhikmat, yes, kaya, yes, ngomong soal seksualitas, dia penjago Casanova di bawah dia. Jadi yang baru punya poligami sekarang Salomo 1000. Begitu. Sorry, bukan membenarkan kau jangan angguk-angguk di situ ya. Dari jawab liana begitu. Dan sampai bilang, mantap, ini kayaknya kartu terbuka. Maaf, itu ajaran sesat dong. 1000 perempuan, tetapi apa di masa tua? Hancur kerajaannya, hancur imannya. Karena apa? Alkitab bilang perempuan-perempuan itu semuanya membawa hati Salomo jauh daripada Tuhan. Karena itu, dengan bijak dia tulis ayat ini. Mari tahu diri, takut akan Tuhan, itu permulaan. Dan catatan pengkhotbah dia bilang, orang muda, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang hari yang malang dan kau mengatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Salomo punya semuanya. Tepuk tangan dunia dia punya, nama besar dia punya, kekayaan dia punya. Yang dia tidak punya, dia akan hidup apa? Tuhan membiarkan dia pilih dia penjalan karena dia meninggalkan Tuhan. Jadi malam ini jangan buat ini sekedar seremoni. Ini siap begini dasar dengan anggaran tadi, akan rugi kalau hanya seremoni malam ini. We must make a commitment tonight. Amen. Kita harus buat komitmen malam ini. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa, dan saya tidak ingin menghabiskan hidup ini seperti Salomo, sia-sia. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan buruk. No, saya harus memulai mungkin kadang dengan buruk, tapi mengakhiri dengan baik. Jadi saya berkata, kalau teman-teman yang dasar siap seperti ini dasar, jangan buat ini sekedar seremoni sayang, jangan. Tapi buatlah malam ini setidak-tidaknya di tempat dudukmu sekarang Tuhan berbicara dari Roh Kudus. Aku mengasihi kamu, jangan sia-siakan masa hidupmu. Salomo menyia-nyiakannya, karena itu dia tidak berhasil. Di anak yang pertama Rehabeam, kerajaan Israel hancur menjadi 2. Rehabeam pencemooh, sama ke ayat 6 dan seterusnya. Tidak dengar nasihat orang tua, tidak dengar nasihat tua-tua yang ada dalam istana. Tapi dia bilang, sekarang Bapak Salomo sumati, maka yang jadi hebat sekarang beta. Rehabeam tanya di orang tua, Karmana, dulu waktu bangun bait Allah Bapak punya pajak seperti ini dan seterusnya. Terus para orang tua bilang begini, Raja Rehabeam, kalau Bapak Salomo dulu buat seperti ini, lupu masa sekarang ringan. Biar rakyat itu ada di hatimu, biar mereka mendoakan dan mencintaimu. Rehabeam pikir-pikir, boleh juga, tapi tunggu dong. Dia panggil dia pun geng semua, kawan muda semua. Mana? Beta harus buat apa melanjutkan pemerintahan beta punya Bapak Salomo? Terus kawan-kawan muda, biasa kacung baru. Orang Kupang bilang biasa, kencing belum lurus. Kadang-kadang sok pintar, baru tahu sedikit tapi sok pintar. Nah yang sok pintar ini bilang begini, Allah raja muda ke lu harus buat lebih dari lu Bapak. Kalau Bapak buat begini, lu buat lebih, itu bernamanya top. Tapi waktu Salomo mungkin Rehabeam, kalau kau ramah sedikit, Rehabeam balik belakang bilang itu top. Ini kan pencemooh semua. Sabar Rehabeam. Oh begitu kok, iya. Maka besok dia datang di depan rakyat Israel. Dengar semua ya. Tapi sorry, bukan Rehabeam, ini contoh sah. Jangan sampai bilang imbab tuh main drama, sorry. Ini contoh sah, supaya firman Tuhan bisa diaplikasi. Dengar semua rakyat. Waktu ayah saya dibuat pajak begini, sekarang saya akan buat lebih. Karena jari kelingking saya lebih besar dari paha ayah saya. Coba lihat, coba. Mungkin ada mengalami gangguan sekarang. Coba gabung jari kelingkingnya. Beta pun ada cincin, maka sudah besar. Mungkin tadi kalau mungkin asam urat besar ya jarinya. Be pun jari kelingking lebih besar dari bapak paha. Dia pikir rakyat akan tepuk tangan.
ternyata apa? Rakyat melalui Yerobeam. Beda, Rehabeam itu anak Salomo yang sekarang yang saya ceritakan. Yerobeam itu nanti jadi raja kelak. Yerobeam dari rakyat saya bilang, "Weh kurang, weh lu siapa? Kau dengar lu? Daud potong hormati lu pembai. Salomo yes, you siapa? Lu pikir kau tak dengar dulu?" Mereka membuat semacam pemberontakan, dan sejak saat itu Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Karena apa? Seorang muda yang sok pintar, tendang Tuhan dari hidupnya, merasa jago tanpa Tuhan, buat keputusan yang memalukan, Israel hancur berkeping-keping. Catat baik-baik secara itu. Makanya saya suka tema ini. Kembali takut akan Tuhan. Jangan karena you pikir punya kuasa, you pikir you berdiri tempat yang subur, you buat keputusan yang tidak menghormati Tuhan. Maaf, Tuhan tidak bermain dadu dengan kita. Tuhan tidak main umpet dengan kita. Kalau dia bermain catur, you baru mulai dia skakmat, berhenti sini. Israel terpecah menjadi dua karena apa? Sekali lagi, Rehabeam sok pintar, tidak punya hikmat, menghina Tuhan, menganggap diri lebih jago dari pendahulunya. Dia lupa dari bapak Daud, lebih tepat sorry, kakek Daud punya latar belakang yang sangat takut akan Tuhan. Saya sangat merinding kalau bercerita Daud, mantan gembala. Waktu Saul tidak lagi disukai Tuhan, Samuel datang mau pilih raja baru ganti Saul. Isai ayah dari Daud kasih tunjuk, ini bepo anak semua jago-jago. Eliab badan-badan besar disuruh maju. Wah ini kayaknya jadi raja baru, new king of Israel. Ini raja baru. Tapi Tuhan bilang Samuel, stop. Lu lihat penampilan luar, yang beta lihat itu hati. Makanya malam ini kalau penampilan luar kayaknya ketua panitia badannya kurus kecil tapi hatinya bagus. Tepuk tangan untuk ketua panitia. Jadi Tuhan bilang melalui Samuel, lu lihat penampilan luar, yang beta lihat hati. Lalu beta mau pilih yang mana? Isai, ada lagi yang lain? Ada. Oh masih ada, di mana? Oh sedang gembalakan kambing domba. Saya dramatis saja sedikit ya. Waktu mau pilih raja semua makam puji, makam bu'u, pisorong dada, beta. Sekarang saat-saatnya kayaknya nih. Biasa aja ya kali ya. Kalau Tuhan pilih kamu pasti dipilih. Amin atau tidak? Nah, jadi dosa sorong-sorong dada. Kalau Tuhan berkenan pilih. Dong, Cone tahu yang itu tuh ada jaga kambing domba. Jadi pasti waktu datang badannya bau embek di situ. Pasti kan bau kambing domba karena yang tahu dia bau badannya, dia pun domba-domba di sana. Tapi ingat, Alkitab catat ada Tuhan sang sumber hikmat. Lihat dia, Tuhan lihat bosong Isai lupa dengan Daud, bosong kasih tampil itu semua karena bosong tidak punya hikmat. Tapi diam-diam Tuhan suka dengan Daud. Dia hanya diingat oleh domba-dombanya. Tapi beta makasih tahu Tuhan bilang hati saya tertuju pada Daud, tertuju pada dia. Maka sang pemazmur yang menulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hanya Tuhan yang menyertai aku waktu aku mengembalakan kambing domba. Dan Tuhan yang sama yang mengangkat aku menjadi the king of Israel. Daud jadi raja di Israel. Karena itu tidak pernah dari mulut Daud dia bilang Tuhan terkutuk namamu. Tidak pernah. Karena Daud tahu dari mana dia diangkat. Dia punya hikmat. Karena dia tahu Tuhan yang bawa dia jadi raja. Beda dengan dia pun cucu kurang ajar Rehabeam itu. Amin. Daud bilang beta ingat menjadi raja karena dia yang angkat saya waktu saya gembala kambing domba. Dia angkat saya jadi raja Israel. Jadi saya ingat. Karena itu satu kali ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem, pertama dibawa masuk tidak jadi karena waktu Uzza memegang tabut itu dia disambar dan mati. Dari Daud jadi takut. Makanya sekarang mau dibawa masuk. Waktu dibawa masuk Daud menari-nari, dan itu yang sering dipakai gereja-gereja sekarang ya. Kita ibadah dengan sukacita, dance with the Lord, nyanyi dengan Tuhan. Karena Daud dia nari-nari dengan Tuhan. Dia punya istri Mikal, anak dari Saul. Lihat di istana, raja tidak punya wibawa, kampungan. Dia nari-nari, dia punya wibawa di mana? Maka ketika tabut itu dibawa, ketika Daud menjumpai istrinya Mikal, Mikal dengan sinis dan mencemooh, seperti Amsal 9 ayat 6 dan seterusnya, sang pencemooh bilang begini, you tidak punya wibawa sebagai raja.
You memalukan, menari-nari di bawahan budak-budak di sana. Apa yang Daud jawab? Saya suka Filipians mencatat dengan sangat hebat. Daud bilang begini, saya rela melakukan ini, menari-nari dan direndahkan olehmu, karena saya melakukannya untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya rela, kau bilang saya bodoh, kau bilang saya tidak wibawa, kau kampungan bersama budak-budak yang di sana. Saya rela karena saya lakukan ini untuk Tuhan. Mikal, saya rela ini untuk Tuhan. Hanya orang berhikmat yang takut Tuhan omong gini. Lu hina saya, lu bilang saya tidak punya wibawa, lu bilang raja kampungan kamu. Saya rela you hina demikian, untuk Tuhan saya buat ini Mikal. Untuk Tuhan saya buat ini, bukan untuk manusia. Makanya Tuhan menghargai Daud menjadi sahabatnya, walaupun jujur juga solusi tentang Daud. Rakyat berperang, pasukan berperang, dia duduk enak-enak di soto rumahnya. Orang kupang bernama Loi begini. Siapa yang mandi di sana? Ini seperti anak-anak muda Kristen yang diajak datang persekutuan gereja tidak mau, diajak datang ibadah tidak mau, buka-buka HP keluar nona pakai bikini, jadilah bahaya di situ. Jadi seperti Daud, disuruh datang ibadah tidak mau, disuruh ikut Tuhan tidak mau, akhirnya setan masuk di sana. Maka cerita singkat terjadi, dia bawa Batseba, dia berzina dengan Batseba, akhirnya Batseba hamil. Lalu muncullah kejahatan yang tak pernah terpikir dalam hati Daud, rencana bagaimana supaya dia suami mati, Uria. Akhirnya Uria benar-benar mati karena Yoab, bawahan dari Daud, sangat hebat. Nah, waktu Uria sudah mati, Daud bilang sudah tertutup semua, tertutup. Dia tidak tahu sang hikmat sejati. Tuhan lihat, Tuhan utus Nabi Nathan. Nabi Nathan datang dan bicara dalam sebuah perumpamaan. Raja, di kota ini ada seseorang yang punya banyak kambing domba. Kalau dia mau buat pesta, dia tinggal ambil dan pakai itu sesukanya. Tapi ada satu orang yang hanya punya satu ekor domba. Dia merawatnya siang dan malam, tapi orang ini merampasnya. Daud naik marah, naik pitam, dia bilang kurang ajar. Siapa orang itu? Karena memang Daud orang penuh kasih. Daud orang sangat penuh kasih. Hanya dalam hal berzinahan dia kehilangan semuanya. Siapa orang yang kurang ajar seperti itu? Nabi Nathan bilang, engkaulah dia. Kau lupa ya, hikmat sudah hilang dari hidup. Kau lupa Tuhan angkat gembala jadi raja. Kau lupa dia menunjukkan nama dan kuasamu dalam pemerintahanmu. Dia menganugerahkan kuasa dan hormat padamu. Kau balas pada Tuhan. Apa yang terjadi? Daud beda dengan Herodes. Ketika Nabi Yohanes Pembaptis menegur dia, akhirnya lewat anaknya, potong kepalanya. Tapi Daud yang dibuat apa? Dia berlutut, dia menangis. Dan saya suka menyaksikan ini dalam KKR, KPI, di mana-mana. Daud bilang, Tuhan, saya berdosa kepada Tuhan, bukan hanya pada Uria dan Batseba. Saya tidak mau moralis omong ini, jadi saya ambil dalam sebuah cerita. Perzinahan bukan sekedar dosa kamu dengan Will dan Pil, tapi dosa pada Tuhan. Tuhan yang angkat kamu, memberkati kamu, diam-diam kau menginjak namanya dan harga dirinya, mengadakannya dengan orang lain yang mungkin akan setia pernikahan denganmu. Kalian menikah, gampang kau menukar berlian dengan sampah di luar sana, hanya dengan alasan tidak cocok, tidak bagus lagi. Oke, mungkin itu urusan penting atau mungkin perkara yang luar biasa, tapi kembali kisah ini, Daud bilang, saya berdosa pada Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku yang besar menurut rahmatmu, supaya dosaku yang merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju. Ini orang takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut akan Tuhan seperti Herodes, ditegur dosa naik emosi, macam-macam nabi itu, potong kepalanya. Ini orang fasik. Fasik. Kalau berdosa Tuhan tegur,
artinya Tuhan sayang kita. Amin. Kalau kita berdosa bersalah, Tuhan tegur, artinya seperti baru dikatakan, kalau Bapa yang kita ada lapis tahu kita bersalah, karena kita adalah anak-anaknya, bukan anak gampangan. Kalau kita anak gampangan, terserah lu buat dosa, you mati mampus, itu terserah. Tapi itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita, Yohanes 3:16 bilang, tidak ingin kita binasa, tetapi mau supaya kita hidup kekal di sorga. Dan itu diperbuat Tuhan, dan itu dilakukan Tuhan lewat Nabi Nathan. Mengatakan, Daud, lu sudah tidak takut akan Tuhan, lu sudah kehilangan hikmat. Hikmat yang kau dapatkan waktu kau tulis Mazmur, sekarang kau lupa. Hanya dengan persinahan, dengan mata jasmani, hawa nafsu kau rebut orang lain punya milik. Orang pelihara siang malam itu Uria benar-benar setia padamu, tapi lu kasih mabuk dia, lu bilang, tidak, lu pembini sana, lu licik, lu jahat, lu benar-benar kurang ajar kalau lu menjauh dari Tuhan. Saya pikir cerita ini mengajari saya dan saudara rendah hati. Kita yang kuat. Amin. Jangan sombong rohani. Mau pendeta, mau umat Tuhan, kita punya kelemahan tumit Achilles. Tokoh Yunani itu Achilles itu kisah tentang seorang bernama Achilles yang waktu kecil dia mama kasih tenggelam dia di air yang menggunakan obat-obatan yang luar biasa, sehingga kalau senjata apapun tidak akan mematikan dia. Jadi waktu dia lahir mamanya pegang celup. Dari tiap kali perang dalam hikayat Yunani, panah apapun datang, Achilles tidak akan mati. Tapi satu kali ada yang tahu, maka mereka panah pas tepat tumitnya, matilah dia. Mau bilang apa? Jangan jadi Kristen yang sombong rohani. Ada amin? Jangan jadi pendeta hamba Tuhan yang merasa paling tinggi, paling suci. Tidak. Daud dekat dengan Tuhan, lalu dekat pada Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, berzinahan, Tuhan, saya berdosa pada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Anak yang dikandung hasil perzinahan mati. Saya bertanya-tanya begini, kenapa itu anak tidak hidup ya? Padahal Daud sudah doa puasa, sudah takut akan Tuhan, minta ampun pada Tuhan supaya itu anak hidup yang dikandung dalam hasil perzinahan itu. Tapi anak itu mati. Tiba-tiba muncul jawaban yang cukup membantu seperti ini. Kalau anak hasil perzinahan Daud dan Batseba hidup, maka Daud akan tinggal dalam rasa bersalah seumur hidupnya. Tiap kali dia lihat itu anak, masa lalunya akan terngiang seperti yang terjadi zaman dulu sampai sekarang. Yang suka main hati di luar, tiba-tiba yang dimain hati itu mengandung, maka muncul anak, maka tetangga bilang, di pemuka sama gitu orang. Benar atau benar? Benar atau benar? Depu idong sama. Oh ya, kalau itu anaknya kasih miring-miring kepala, sama deh Bapak tua. Itu artinya tabur dan tuai. Bukan Tuhan tidak sayang kita, tapi tiap kali kita lihat itu anak, oh ya, itu masa lalu saya. Tapi menurut saya Tuhan tetap mengampuni kita kalau kita bertobat. Amin. Tetap mengampuni dan tetap Tuhan kasih pertobatan, pemulihan. Tapi itu tetap mengingat. Maka dalam konteks Daud itu anak mati. Lahirlah anak yang kemudian namanya Yedijah atau Salomo. Dari situ Tuhan kasih tunjuk, tidak selama-lamanya, kata Daud, Tuhan itu mendendam. Tidak, Tuhan tidak selama-lamanya mendendam. Catat baik-baik. Tuhan yang kita takuti sebagai hikmat itu adalah Tuhan yang kasih walaupun adil. Makanya dia bilang, tidak selama-lamanya dia mendendam, tetapi setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, demikian besar kasih setia Tuhan bagi setiap orang takut akan dia. Karena itu firman Tuhan bilang begini, bulu yang terkulai tidak akan Tuhan patahkan, sumbu yang hampir pudar nyalanya tidak akan Tuhan padamkan. Itu kotong pun Tuhan. Maka pantas kita buat pengorbanan seperti ini, pantas kita buat KKR seperti ini, karena kita makasih tunjuk pada dunia, potong pun Tuhan adil, tapi dia itu maha kasih. Kalau dia hanya pendendam, kenapa buat acara begini bikin habis waktu saja? Saya jujur, kalau Tuhan kita pendendam, tidak pernah punya kasih,
Maaf ya, yang paling bodoh itu yang jadi pendeta dong. Karena dia hanya balik orang. Iya. Tuhan kita hanya hukum orang, terus tendang orang itu, terus tiup kasih mati dia penyala api. Pendeta hamba Tuhan itu tukang putar balik. But not at all. Tuhan kita dahsyat. Dahsyat. Dia mendidik, dia mendisiplin, tapi dia punya kasih, itu luar biasa. Tarik dalam perjanjian baru, Tuhan yang hadir lewat diri Yesus Kristus pantas kita takuti dan hormati. Allah yang jadi manusia dalam diri Yesus Kristus dahsyat dan luar biasa. Orang berpikir Allah itu hanya duduk di atas sana. Ajaran deisme katakan setelah dia cipta dunia ini, seperti pembuat arloji, dia kasih tinggal itu arloji mau pita balik, mau jarum pendek tidak jalan, jarum panjang tidak jalan. Emangnya gue pikirin itu ajaran Tuhan cipta dia kasih tinggal. Alkitab bilang setelah dia ciptakan dunia ini, kita berontak pada dia, kita mendurhaka pada dia. Dia utus para nabi, dia utus para rasul, sampai dia menjadi manusia Yesus Kristus Isa Al-Masih. Jadi kita harus lari sampai di Injil baru kita dapat jawabannya. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, inkarnasi Allah yang menjadi manusia, kasih tunjuk. Dia bukan raja yang lalim, dia duduk di atas sana yang pangkok kaki ketika lihat orang menangisi mamanya waktu meninggal pandemi Covid, tidak ada datang kubur bilang surasa delu. Itu laki-laki penyakit jiwa, geser dari hidup kita. Itu bukan Tuhan. Amin. Dia menangis di rumah sakit bersama mama kita yang hilang. Saya tetap ngomong ini kan satu pandemi Covid membawa banyak luka. Saya tahu pandemi Covid buat orang kehilangan iman hampir. Potong salah apa Tuhan aktif pemuda Tuhan. Botong pun bapak salah apa Tuhan botong pun mama, botong pun om yang kasih kau uang bisa kuliah salah apa Tuhan kok dia mati sudah ada orang datang. Sampai orang waktu di awal pandemi ketakutan sampai kutuk botong seperti kita kena tulah. Tapi malam ini dengar, jangan ukur Tuhan hanya dengan kesedihan hatimu. Jangan menilai Tuhan hanya dengan tragedi hidupmu. Lihatlah pada salib, lihatlah pada Yesus. Dia ada di sana. Kan itu Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dari Jerman. Ketika dia melihat orang-orang dalam masa Nazi tadi yang saya sentil soal Adolf Hitler, ada perempuan diperkosa baru dibunuh, di kamp konsentrasi ditaruh gas air gas sampai mati di situ, ada digantung luar biasa. Ada pertanyaan yang muncul, di mana Tuhan? Tuhan di mana yang kau takuti? Tuhan di mana yang kau hormati? Kenapa dia kasih tinggal itu semua? Dia di mana? Dia di mana? Jawab. Teolog Dietrich Bonhoeffer punya refleksi yang sangat hebat. Jujur waktu saya baca buku itu langsung tutup sementara. Kadang kita picik menilai Tuhan. Tuhan you di mana? Waktu ibu itu dalam zaman Nazi karena Yahudi diperkosa rame-rame oleh orang Nazi Jerman, lalu dibunuh mati di depan anak perempuannya. You di mana? You di mana Tuhan? 6 juta orang Yahudi dibunuh mati sia-sia, digantung. Luar biasa kematian yang ganas. You di mana? You di mana Tuhan? Lalu Dietrich Bonhoeffer menjawab dengan sangat berwibawa dan luar biasa. Dalam kemarahan pergumulan tentang Tuhan yang kita takuti dan hormati, ada jawaban muncul seperti ini. Tuhan ada di gantungan itu. Ada waktu perempuan itu diperkosa, dia menangis bersama korban itu karena Yesus Kristus melakukan demikian. Waktu kita menangis, dia ada di situ. Waktu perempuan pendarahan yang dijauhi orang banyak tidak mampu lagi berobat, akhirnya bilang asal ku jamah saja jubah-jubahnya. Tuhan bilang siapa yang melakukan ini? Ibu, kau sembuh. Ada banyak orang tapi Tuhan bilang saya suka kamu, saya hormati kamu karena saya menghormati dirimu sebagai manusia, bukan bangkai. Saudara lihat di Injil, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dasar luar biasa, makanya takut akan dia pasti permulaan pengetahuan. Karena Tuhan kita ditunjukkan dalam Injil dahsyat luar biasa. Allah dikatakan lewat Yesus Kristus benar-benar hebat luar biasa. Bahkan Allah yang sama, Tuhan yang sama yang kita takuti.
yang kita hormati adalah Tuhan yang ambil tempat paling rendah. Kadang otokritik pada kami, Kotong Pendeta Gemit 20 tahun kalau sudah pakai jubah pendeta, jabatan KMJ, kadang kedagingan muncul, rasa lebih hebat dari semua orang, rasa lebih suci, tidak bisa. Botong pun Bapa, Yesus Tuhan mau mati, disalibkan, tapi dia murid-murid beromong, oh siapa yang lebih besar di antara kita? Bayangkan gurunya mau mati, murid-murid lagi heboh, siapa yang paling geng di antara kotong? Ini orang-orang kehilangan otak yang baik. Tuhan mau mati dong, sibuk siapa yang paling hebat. Makanya daripada Tuhan jawab seperti dalam Amsal ini, mungkin tadi maaf karena tidak dibaca ya, jadi dalam Amsal ini tadi tidak dibaca, jadi saya coba sekali lagi ya. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya kau jangan membencinya. Kalau orang bisa maka engkau akan dikasihinya. Tuhan tidak mengecam, tapi dia buat apa? Malam itu dia duduk, ambil tempat rendah, ambil baskom dan air, terus ambil kain, seka kaki para murid, basuh kaki mereka. Ini bukan kaki artis yang pakai body lotion sehingga tidak ada dia punya pica-pica kaki. Ini kaki murid-murid yang jalan di Palestina yang pasti kaki dong melebar semua begini. Mantan nelayan Petrus yang lain pasti amis ikan, no ada di pesisik ikan, no masuk dong kuku-kuku. Bapak amis, betul kau sonde? Bapak tua pitondo kau basuh. Sudah lihat Tuhan kita. Jadi pantas kalau sayang dia. Bukan dia bilang, munafik semua, ngomong besar, jadi sudah omong karena daripada mencemooh, dong lagi kan lagi narsis over narsis dengan diri, ngapain kayak semua gitu, tunjuk tindakan supaya dong malu, ambil baskom basuh kaki mereka, lalu di situ Tuhan Yesus bilang, kau menyebut aku guru dan Tuhanmu, lakukan ini. Kalau kau hormat pada Tuhan, yes, you are a leader, kau pemimpin, tapi juga seorang hamba. Amin. Ya, kamu orang Kristen, anak-anak muda yang Allah kita adalah the king of all kings, raja di atas segala raja. Tapi ingat, bukan Raja Herodes, tapi Raja Yesus yang lembut hati. Jangan salah tafsir. Makanya kalau Paskah karena baru-baru tidak jadi pawe, tapi kami di K3T pawe Paskah bahari. Tapi kalau jadi sinode punya, jangan kamu lewat Paskah di banyak orang, ada orang nonton banyak-banyak. Wow, ini raja punya anak raja. Kau makan coklat, kau minum aqua, kau lempar. Kau raja pu anak lempar di jalan, seto? Tidak jadi kesaksian yang baik. Bottom pun Tuhan bukan begitu. Dia ambil tempat rendah untuk kasih tunjuk. Orang yang mau dapat hikmat, pengertian, dan juga kemuliaan dari Tuhan adalah orang yang sama, yang rendah hati. Maka takut akan Tuhan menunjukkan bahwa kita ini tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Lalu disalib. Waktu dicemooh, kau kalau hebat, kau turun dari situ, kau selamatkan dirimu supaya kami percaya. Waktu dong cemooh begitu, flashback kemarin Jumat Agung, Yesus buat apa? Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Setiap kali Jumat Agung saya baca ini kalimat, pasti tutup Alkitab dan pasti terharu. Kotong tahu yang kotong buat Tuhan, tapi Tuhan doa seperti kotong tidak tahu. Terlalu nobel hatimu, kau mulia, terlalu. Tuhan tahu kita buat itu karena kita memang tidak suka dengan Mesias seperti Tuhan. Waktu itu imam kepala itu tahu kelahiran Yesus, sudah kasih tahu dia itu Mesias, tapi kebencian buat mereka gantung di kayu salib dia. Kalau prajurit-prajurit mungkin tidak tahu karena memang orang tidak ada di bait Allah. Tapi imam kepala Farisi, orang banyak yang kemarin-kemarin berteriak, Hosana, diberkati dia datang dalam nama Anak Daud. Itu tahu kan? Taruh pakaianmu di jalan kan kau tahu. Sekarang kau balik salibkan dia. Mencemooh dia, turun you dari atas. Dia balas dengan apa? Doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita kasih di air tuba, kita kasih
kasih dia air racun, dia kasih kita air susu dan air berkat. Mau cari Tuhan seperti itu. Saya berharap pemuda-pemudi ada malam ini, adik-adikku, teman-teman yang Tuhan cinta, maaf dan mari dalam nama Tuhan. Jangan dengan gampang kita menukar Yesus dengan yang lain di luar sana. Amin. Yang mau komitmen tepuk tangan malam ini, keren. Memang tidak bisa dipungkiri, jangan munafik, jangan munafik. Di luar sana punya tarikan terlalu hebat. Tapi kalau kita berpikir bisa menukar Tuhan kita yang begini noble, begini mulia, juru selamat yang hebat, kita akan kehilangan semuanya. Jim Elliot bilang, sebelum mati, saya telah menaruh segala sesuatu di dunia ini dan sampai sekarang saya kehilangan. Tapi apa yang saya taruh dalam nama Tuhan, saya memilikinya sampai hari ini. Sekali lagi, apa yang saya pertaruhkan pada dunia, saya telah kehilangan semua itu. Tapi apa yang saya taruh di dalam nama Tuhan, saya masih memilikinya sampai sekarang. Karena itu saudara, kalau bicara takut akan Tuhan, pertama, sekali lagi, karena dia adil. Dia penciptamu, dia mendisiplin kamu, tetapi dia juga adalah pribadi yang maha kasih. Dia yang sama yang mengatakan tidak ingin satu pun binasa, tapi dia mau kita ada bersama dia dalam kerajaan sorga. Makanya dia tinggalkan 99 ekor domba itu, cari yang satu ekor, dan mungkin itu adalah saya dan saudara malam ini. Amin. Karena dia tidak ingin kita binasa. Waktu dapat potong mungkin luka badan, kaki mungkin sudah rusak karena di tebing tadi, tapi dia ambil kita, dia angkat kita, dia cium kita, dia bawa pulang. Sepertinya kita paling berharga di mata Tuhan, sepertinya kita satu-satunya. Maka lantang Injil Lukas bilang, ketika kita yang terhilang karena tidak lagi percaya pada Tuhan di dunia ini didapatkan kembali, wow, malaikat di surga bikin pesta dan tepuk tangan. Saya ingin Bapak Mama, Bapak Saudara malam ini akan kembali nanti esok di gereja masing-masing dengan satu komitmen, saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin ya. Orang tuamu, boleh pemusik silakan naik, saya sudah mau ending karena sudah jam 9:30 lewat. Orang tuamu mungkin tidak mengasihi kamu, menilai kamu dan membanding-bandingkan dengan saudara yang lain. You itu tidak terlalu pintar, tidak terlalu cantik, buat masalah aja you. Tapi Tuhan mencintai kamu. Amin. Kadang-kadang sahabat-sahabat di luar sana juga suka membuli kita. Bahkan rekan-rekan kerja dengan sadis memfitnah, menzolimi, sehingga dalam hati kita merasa mungkin saya tidak pantas. Tapi maaf, malam hari ini kita pantas karena kita hormat pada Tuhan. Kita berharga karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kita orang-orang istimewa karena kita telah belajar takut akan Tuhan. Tidak akan mungkin dikecewakan. Saya yakin dalam iman, setiap kita mempertaruhkan hidupnya dalam nama Tuhan, kelak ketika dunia ini berakhir saudara, one day Tuhan yang sama akan bilang, mari masuk yang setia, mari masuk yang sudah belajar setia dalam hidup ini, mari makan dengan aku, kau telah belajar menghormati aku dalam hidup ini. Apa PMK buat malam ini, Poltek buat malam ini, hanya untuk menunjukkan kepada kita semua, tidak ada rugi kita kepada Tuhan, justru untung kita besar. Amin. Apa yang mengatakan bahwa di atas rancangkan kebaikan bukan kejahatan. Apa yang diperbuat kita malam ini mau menatakan pada Kota Kupang, Poltek ada untuk kemuliaan Tuhan. Poltek for His glory. Poltek tidak hanya harus menjadi keluar, kasih tahu Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan setia. Kakak, adik, saudara, bapak, mama yang putus asa, hilang harapan, jangan takut, hormat pada Tuhan, itu sumber segala-galanya. Di dunia bisa mengalami banyak ancaman, kerusakan, bahkan mungkin masalah yang besar. Bahkan mungkin ada malam ini yang hadir sudah hilang harapan dan maaf, mungkin mau mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tapi malam ini dengar,
Tuhan terlalu dahsyat bagi kita. Tuhan terlalu dahsyat.